Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo, salam kenal. Perkenalkan diri ya, perkenalkan diri dulu kali ya, enak ya. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hatip Septians dengan NIM 2110111400876 dari kelas 08 TPLP 012, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK yang diampuh oleh Ibu dosen Intan Kumalasari Eskom Mkom. Pada video ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu materi tentang groupware. Saya dan kita juga akan membahas atau membedah studi kasus yang telah saya bawa, yaitu perusahaan yang bernama PT Sinergi Digital. Jadi saya akan mengajak kalian untuk membedah studi kasus perusahaan yang bernama PT Sinergi Digital. Oke, pelan-pelan. Oke, kita sesuai berurut dulu. Oke, yang pertama kita akan pengenalan dulu tentang groupware, biar kita saling paham, saling mengerti, ya kan. Kita pengenalan dulu tentang groupware. Nah, saya akan berusaha. Yang groupware adalah, atau disebut juga bisa kolaboratif software, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu tim bekerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun di lokasi yang berbeda. Jadi, groupware ini dapat mempermudah tim untuk bekerja sama di mana saja dan di tempat mana saja, ya kan? Udah ngerti? Kita sefrekuensi nih, ya kan? Udah kan? Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung ke studi kasusnya. Oke. Tadi ingat PT Sinergi Digital yang kita akan bahas studi kasusnya? Ya, saya akan bahas dulu PT Sinergi Digital itu perusahaan apa, ya kan? Pasti penasaran kan? Nah, PT Sinergi Digital adalah perusahaan konsultan IT yang mempunyai 150 karyawan yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam kolaborasi. Gak cuma satu, ada 4 tantangannya. Apa aja sih? Ya kan? Yang pertama, ada komunikasi yang tidak efisien karena selalu mengandalkan email. Analoginya, saya akan menggunakan contoh sehari-harinya dalam kegiatan sehari-hari kita, biar kita saling mengerti, ya kan? Pernah nggak dalam satu kuliah, tim, atau organisasi ada diskusi penting, malah nyempil di grup WhatsApp lama atau di email yang nggak semua orang buka? Nah, akhirnya ada anggota tim yang nggak tahu atau tidak tahu info terbaru mengenai jadwal perubahan. Tapi tidak semua dapat kabar, hanya beberapa anggota yang dapat kabar, ya kan? Analoginya pada PT Sinergi Digital, karena komunikasi banyak lewat email, lama-lama emailnya numpuk, percakapan penting susah dicari, dan akhirnya sering salah paham. Groupware ini membantu dengan fitur chat terintegrasi seperti Microsoft Teams atau Slack, ya kan? Semua percakapan proyek ada dalam satu tempat dan mudah dicari. Nah, tantangan yang kedua, ada dokumen proyek yang tersebar dan sulit dikelola. Contoh sehari-harinya yaitu, misalnya saat kerja kelompok, ada file laporan yang diedit banyak orang, gak cuma satu. Ada yang disimpan di Google Drive, ada yang kirim lewat WhatsApp atau chat pribadi, ada juga yang disimpan di laptop pribadi, ya kan? Nah, akhirnya bingung semuanya.
versi terbaru file yang mana nih yang ada. Ya, ada yang pakai file lama, ada yang pakai file baru. Nah, analoginya pada PT Sinergi Digital, dokumen proyek disimpan di berbagai tempat, seperti server lokal, cloud pribadi. Nah, versi tidak konsisten, terjadi duplikasi. Groupware ini membantu dengan fitur manajemen dokumen terpusat, misalnya Google Drive plus Google Docs. Semua file tersimpan di satu tempat. Kolaborasi bisa real time, selalu pakai versi terbaru. Lalu, yang ketiga, tantangan yang ketiga, yaitu koordinasi rapat yang memakan waktu karena lokasi yang berbeda. Kita menggunakan contoh sehari-hari lagi ya. Pernah nggak? Susah banget nih kita bikin jadwal rapat bareng, ya kan? Teman kelompok gitu, kerja bareng gitu, ya kan? Ada yang bisa jam 10, ada yang jam 2, dan ada juga yang jadwal jamnya bentrok, ya kan? Nah, itu kan harus bolak-balik tanya lewat chat kan, lewat WhatsApp gitu atau chat pribadi kan. Nah, analoginya PT Sinergi Digital, karena anggota tim lintas lokasi, beda zona waktu, susah banget nyusun jadwal rapat, jadi membutuhkan groupware. Nah, groupware ini membantu dengan fitur kalender sharing, misalnya Microsoft Outlook atau kalender Google Calendar. Bisa lihat availability semua orang, jadi rapat bisa ditentukan otomatis sesuai waktu yang cocok. Oke, maaf saya belibet. Yang keempat, tantangan yang terakhir adalah tidak adanya transparansi terhadap progres proyek. Kita gunakan contoh sehari-hari lagi, oke? Misalnya, saat kerja kelompok, nggak tahu siapa sudah kerjakan bagian apa. Ada yang ngira progres sudah selesai, ternyata masih kosong. Pernah kejadian kan? Nah, itu. Analoginya pada PT Sinergi Digital, yaitu manajer proyek tidak mempunyai dashboard yang bisa kasih gambaran utuh siapa sudah mengerjakan apa yang masih pending atau yang belum dikerjakan atau yang masih ditunda, ya kan? Nah, groupware ini membantu dengan fitur project management, misalnya seperti Trello dan Asana. Nah, ada board yang visual. Semua anggota tim dan manajer bisa lihat task atau tugas mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Nah, jadi ketahuan mana yang belum ngerjain dan mana yang belum. Ya, oke. Nah, sebelum mengakhiri atau menyelesaikan video ini, saya akan membahas pertanyaan. Saya mempunyai pertanyaan dan saya akan menjawab. Bagaimana groupware bisa menjadi solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh PT Sinergi Digital? Pertanyaan yang pertama yang saya punya dan saya langsung jawab. Nah, yang pertama, bagaimana saya akan mengidentifikasi 3 fitur groupware yang paling penting untuk diimplementasikan oleh PT Sinergi Digital sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi. Berdasarkan tantangan tadi yang sudah saya sebutkan, ada 3 fitur groupware yang sangat-sangat penting untuk diimplementasikan oleh PT Sinergi Digital. Yang pertama, ada fitur komunikasi terintegrasi. Nah, fitur ini mencakup chat, voice call, dan video conference. Dengan fitur ini, tim bisa berkomunikasi secara real time, tidak perlu menunggu balasan email. Ini sangat penting untuk menghindari miskomunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, ada manajemen dokumen terpusat. Semua file penting proyek disimpan di satu platform cloud atau satu tempat. Tidak ada lagi duplikasi file. Versi terbaru mudah dilacak dan semua anggota tim bisa mengakses file yang sama dari manapun. Yang ketiga, ada manajemen proyek dan pelacakan progres. Dengan fitur ini, manajer proyek bisa melihat siapa mengerjakan apa dan sampai tahap mana progresnya. Tim juga bisa saling tahu
job atau tugas atau kerjaan masing-masing sehingga tidak tumbang tindih atau saling tabrakan. Tabrakan nih kan sering tabrakan kan kalau misalkan ini. Nah, saya ada dua pertanyaan kedua, yaitu, dan langsung saya jawab. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana saya akan menyebutkan contoh aplikasi groupware yang cocok untuk masing-masing fitur tersebut, serta saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Berikut contoh aplikasi nyata untuk masing-masing fitur. Untuk masing-masing fitur yang sudah saya sebutkan, kan? Yang di bagian atas. Yang pertama ada komunikasi, yaitu Microsoft Teams. Kelebihannya adalah terintegrasi dengan Microsoft 365, sangat cocok untuk bisnis menengah ke atas. Namun kekurangannya adalah biaya lisensi, serta butuh pelatihan bagi yang belum terbiasa. Jadi butuh pelatihan. Lalu yang kedua ada dokumen. Aplikasi nyatanya ada Google Drive plus Google Docs. Kelebihannya adalah kolaborasi real time. Bisa dilihat histori versinya dan bisa akses dari mana saja. Namun mempunyai kekurangan, yaitu tergantung koneksi internet, kapasitas penyimpanan terbatas kalau gratis. Jadi harus VIP, harus bayar. Nah, bayar tuh. Yang ketiga ada proyek. Dalam proyek ini aplikasi nyatanya itu ada Trello dan Asana. Kelebihannya adalah tampilan visual dengan sistem papan tugas, mudah digunakan, dan ada notifikasi otomatis. Kekurangannya, untuk fitur lanjutan butuh versi berbayar, jadi harus VIP premium. Nah, dengan menggabungkan 3 jenis platform ini, PT Sinergi Digital dapat menciptakan sistem kerja yang jauh lebih efisien dan produktif. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang terakhir nih, saya akan sedikit mengulas bagaimana interaksi manusia dan komputer telah berkembang pesat dari masa ke masa, dari era baris perintah CLI ke tampilan grafis GUI, hingga ke antarmuka alami seperti sentuhan dan suara NUI, serta faktor apa saja yang mendorong evolusi ini. Nah, sebagai calon sarjana, amin, dan inovator masa depan, amin, penting bagi kita memahami pergeseran paradigma interaksi antara manusia dan komputer. Nah, saya akan jelasin dulu. Yang pertama, awal dulu saya akan jelasin CLI. CLI atau Command Line Interface, yaitu interaksi berbasis teks, hanya bisa digunakan oleh pengguna teknis. Contoh, DOS dan terminal Linux. Lalu yang kedua ada GUI, yaitu atau Graphical User Interface, menggunakan icon, tombol, dan mouse. Lebih ramah bagi semua kalangan. Contoh, Windows dan Android. Yang terakhir ada NUI, Natural User Interface, yaitu interaksi semakin alami seperti sentuhan, suara, atau gestur. Seperti saya, ini gestur, ya kan? Nih, menggeser itu gestur. Masa depan AR, VR, dan brain computer interface interaksi tanpa perantara fisik makin intuitif dan cepat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada faktor-faktor pendorong evolusi. Yang pertama, faktornya ada kemajuan perangkat keras, seperti sensor, kamera, dan prosesor. Yang kedua, ada kebutuhan pengguna, ingin yang mudah dan cepat. Bener nggak?
ingin yang mudah dan cepat kan kita sekarang. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada inovasi software. Apa aja sih? Seperti UI, UX yang modern, AI, dan machine learning yang sering kita gunakan. ChatGPT contohnya. Nah, kesimpulannya yang bisa saya akan memberikan kesimpulan, yaitu groupware bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga jawaban atas kebutuhan kolaborasi modern. PT Sinergi Digital dapat meningkatkan efisiensi kerja tim melalui fitur komunikasi, manajemen dokumen, dan pelacakan proyek. Nah, dan sebagai generasi digital, kita juga harus memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Salam hormat.